Pagi hari ini kita akan masuk kepada pembahasan kita, namun sebelumnya kita bersyukur ya kan, kita percaya bahwa apa yang menjadi perayaan Paskah kita pada hari kemarin ya, itu boleh membawa sukacita dalam kehidupan kita, boleh membawa syukur dalam kehidupan kita untuk semakin lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan ya. Saya berharap karena apa yang menjadi kesempatan untuk kita boleh merayakan Paskah itu bukan sesuatu hal yang kebetulan ya. Kita percaya dalam kesempatan di mana kita masih boleh untuk merayakan Paskah, artinya Tuhan sedang mempersiapkan diri kita untuk memasuki tantangan-tantangan yang lebih hebat lagi di depan sana ya. Tetapi jangan takut, jangan cemas, jangan kecewa ya. Nah itu sebabnya pagi hari ini kita juga akan belajar masuk kepada hakim yang keempat ya. Jadi kita sudah belajar dalam kesempatan kemarin, kita sudah belajar tentang Otniel, lalu juga Ehud ya, lalu juga kita bicara tentang Samgar ya, yang cuma satu ayat loh ya kan. Gitu. Lalu juga kita bicara tentang hari ini tentang Deborah ya. Puji Tuhan ya. Jadi ini bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan yang saya harapkan buat Bapak Ibu Saudara, tetapi lebih daripada itu satu dorongan yang kuat, satu tekad yang kuat ya untuk Bapak Ibu Saudara bagaimana dapat melakukan apa yang menjadi pelajaran-pelajaran firman Tuhan ini ya, sehingga ke depannya Bapak Ibu Saudara walaupun mungkin tidak ada pendeta, tidak ada hamba Tuhan yang dapat mendampingi Bapak Ibu Saudara, namun kita tetap tahu ada firman Allah ya. Itu sebabnya saya rindu dalam keterbatasan kita ya, dalam keterbatasan kita di mana kita dalam keadaan yang belum boleh, belum boleh maksud saya, tetapi belum sepenuhnya ya kita dapat bertemu, beribadah ya. Namun dalam kesempatan setiap paginya kita bisa live seperti ini tentunya menjadi sukacita dalam kehidupan saya secara khusus untuk boleh menyampaikan firman Tuhan ya. Saya tidak mau tahu Bapak Ibu Saudara dari latar belakang denominasi gereja mana, tetapi yang saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus, pengikut Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalamnya ketika kita boleh mendengarkan firman Tuhan, itu sebabnya saya akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa ini loh firman Allah ya, lepas dari apa yang mungkin saya sampaikan berkaitan dengan sharing hidup ya kan, tetapi lebih dari itu saya sampaikan adalah firman Allah ya, sehingga kita boleh semakin hari semakin mengerti. Itu sebabnya dalam pelajaran-pelajaran ajaib sabdanya pagi ya itu tidak sama dengan ajaib sabdanya malam ya. Saya akan lebih banyak menggali dalam ajaib sabdanya pagi. Tetapi kalau dalam ajaib sabdanya malam itu saya lebih banyak untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu saya senang sekali kalau mendengar kesaksian dari beberapa yang sudah boleh mengalami mujizat dan kesembuhan yang daripada Tuhan ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga boleh mengirimkan doa-doa Bapak Ibu Saudara supaya saya bisa mendoakan ya. Jadi paling tidak kalaupun tidak harus pada waktu live tetapi dalam kesempatan setiap hari kirim saja ya. Saya sudah sampaikan berkaitan dengan apa yang menjadi keberadaan daripada nomor telepon saya. Tetapi nanti saya coba untuk memberikan nomor telepon lain ya supaya di situ nanti khusus memang untuk pokok-pokok doa ya. Jadi tidak tercampur baur dengan apa yang menjadi urusan-urusan lainnya dalam handphone saya. Saya harap seperti itu ya. Nanti saya akan tampilkan untuk esok hari ya. Saya akan coba mencari nomor khusus untuk doa. Jadi khusus itu. Jadi itu khusus untuk setiap Bapak Ibu Saudara kirim pokoknya pokok doa ya. Tapi kan kalau nomor pribadi saya kan Bapak Ibu Saudara sudah tahu di 081588221183. Nah saya harapkan pokok-pokok doa nanti di nomor telepon yang lainnya ya. Sehingga saya tidak akan tercampur karena kurang lebih ya kalau tidak salah itu 72 grup dalam handphone saya. Bayangkan saudara ya. Jadi kalau saya buka itu bahkan sampai ada berapa banyak yang sempat atau belum sempat terbuka atau terbaca ya. Tapi saya upayakan. Puji Tuhan. Karena itu dalam kesempatan pagi hari ini kita akan melihat ya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat ya. Ini kita masuk kepada hakim yang keempat ya, yaitu Deborah ya. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan ya. Kita tahu bahwa itu tiba-tiba ada satu ayat yang mengatakan tentang Samgar yang membela orang Israel. Kita sudah belajar tentang Samgar ini,
di mana dalam kesempatan itu kenapa di Alkitab dituliskan dia tentang satu ayat ya. Jadi artinya bahwa Tuhan tidak melupakan apa yang menjadi pertolongan yang dilakukan oleh Samgar, yang kita tahu bahwa itu bukan pure, bukan murni dia garis keturunan daripada orang Yahudi ya. Karena kita tahu bagaimana dikatakan bahwa Samgar itu adalah keturunan daripada eh, bin Anat ya. Jadi itu adalah bicara tentang anaknya Anat. Nah, Anat ini adalah bicara tentang Dewi Kanaan ya, dan ada yang namanya suku Anat ya. Nah, seperti itu, Bet Anat ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa seorang Samgar dia bisa melakukan pembelaan kepada, dikatakan bagaimana demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Dan Tuhan tidak membuang itu, Tuhan tidak mencoba mengabaikan itu, melupakan itu. Tetapi justru dia menunjukkan, walaupun hanya dalam posisi satu ayat, tetapi ini adalah satu anugerah yang luar biasa ya, di mana Samgar pun diceritakan. Artinya peristiwa-peristiwa dalam kehidupan orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah, itu tidak akan pernah Allah lupakan. Sedikit pun yang dilakukan kepada orang Israel sebagai bentuk penyelamatan, bentuk pembelaan, bentuk pertolongan, Allah memperhitungkan itu. Nah, hal yang sama pun berlaku dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu diperhitungkan Tuhan. Artinya, kalau kita menolong orang lain, kita melakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain, itu pun juga diperhitungkan Tuhan. Sebaliknya pun demikian. Kita sebagai anak Allah ketika kita boleh ditolong oleh orang lain, di mana kita mungkin belum memberikan kemampuan untuk menolong orang lain, maka Allah yang akan memberkati orang tersebut. Percayalah ya. Jadi itu hukumnya Allah, itu cara kerjanya Allah ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, sebagaimana orang melakukan kebaikan kepada kita, Allah memperhitungkan itu. Percayalah ya. Nah, oleh karena itu kalau kita tahu bahwa Allah memperhitungkan kebaikan yang orang lain lakukan kepada kita, betapa kita bodoh kalau kita tidak lakukan hal di mana kita lakukan kebaikan kepada orang lain ya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena jelas sebagaimana di dalam keberadaan Yesus pada waktu itu ketika dikatakan bahwa barang siapa yang memberikan secangkir air ya kan gitu kan, maka dia pun akan mendapatkan upahnya ya. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi satu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, sebagai orang yang mengerti kebenaran ya, gitu loh. Sehingga kita tidak hitung-hitungan, kita tidak melihat sebagaimana berapa untung yang saya dapat kalau saya lakukan ini, berapa besar yang akan saya dapat kalau saya lakukan ini. Nah, itu tidak ya. Dalam kekristenan tidak diajarkan seperti itu. Tetapi hukumnya adalah apa yang kamu tabur ya kamu tuai. Itu sudah mutlak hukumnya Allah. Namun dalam hati kita yang tulus, kita lakukan apa yang menjadi kebaikan. Kita lakukan dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita. Sehingga di dalamnya Allah memperhatikan hal itu ya. Nah, ini yang saya pegang. Ini yang saya pegang. Setiap pagi saya lakukan pelayanan ini karena saya mengasihi Tuhan. Dan saya mengasihi Bapak Ibu Saudara yang ada. Setiap malam saya mulai dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Saya tahu bagaimana dalam kehidupan saya beberapa kali saya mau mati ya. Baik dari masa kecil saya, ada 6-7 kali. Saya pernah tenggelam, lalu ada orang yang menarik kepala saya pernah mau ketabrak kontainer, begitu. Tetapi tiba-tiba ada motor yang menyalip tuh kontainer tersebut, lalu menghantam pundak saya, ya kan? Dan saya terputar, akhirnya saya tidak kena. Lalu juga saya pernah itu kurang lebih di tahun berapa itu di Jembatan 5, ya waktu saya masih kerja di sana, saya nyebrang, itu mau tol itu kan dengan kecepatan itu tidak ada pembatas. Jadi tiba-tiba saya jalan, ya kalau kata orang dunia bilang itu kena roh budak. Jadi saya nggak tahu kalau ada mobil dengan kecepatan tinggi. Yang saya cuma tahu ketika ini tiba-tiba ada sesuatu yang memutar saya. Dan itu mobil itu bunyinya begitu ini derit remnya, ya kan? Dan itu garis bannya itu hitam itu kelihatan banget gitu. Orangnya hampir turun, orang-orang banyak melihat ya yang sekitar situ dan mereka bingung. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang melukai tubuh saya. Nah, itu saya mau katakan banyak hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, kalau saya renung-renungkan hal itu, masa sih saya untuk melayani Tuhan setiap pagi, setiap hari, ya kan? Saya harus hitung-hitungan sama Tuhan. Nah, cobalah kita renungkan juga, refleksilah diri kita.
Masa sih Tuhan sudah banyak menolong kita, Tuhan sudah banyak memberkati kita, Tuhan sudah banyak membela kita, menjaga kita. Masa sih kita masih hitung-hitungan sama Tuhan ya? Artinya kalau memang ada hal yang harus kita korbankan, kita korbankan. Tidak dengan penderitaan, tetapi dengan syukur kepada Tuhan. Kalau ada hal yang harus kita mulai lakukan untuk menolong saudara kita, keluarga kita deh, nggak usah jauh-jauh ya kan. Maka di situ kita harus mengorbankan apa yang harus kita kerjakan. Kita nggak usah menjadi menderita ya kan. Lakukan aja dengan apa yang bisa kita lakukan di dalamnya ya. Baik itu dengan berpikirnya kita atau cara berpikir kita atau dengan pikiran kita maupun dengan tenaga kita ya. Ini adalah hal penting supaya kita semakin hari semakin dewasa gitu loh. Kita akhirnya menjadi bertumbuh yang benar di dalam takut akan Tuhan, bertumbuh yang benar menjadi saksi Kristus, bertumbuh yang benar untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya ya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi ya ketika kita sudah membahas tentang Samgar, lalu setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ini dia nih kelakuannya ya. Sudah ditolong, masih juga lakukan yang jahat. Sudah ditolong, masih juga melakukan yang jahat ya. Ini adalah perilaku orang Israel yang kurang lebih gambarannya sama kayak kita lah ya. Kalau kita nggak bertobat sungguh, ya kan seperti itu. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim ya. Jadi di sini lihat ya, ada panglima yang jahat yaitu Sisera ya. Nah, kita lihat di sini lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Nah, ya kan gitu. Jadi akibat dosa itu ada selalu. Kita belajar kita hakim-hakim ya. Pokoknya waktu pemerintahannya atau waktu di dalam kepemimpinannya Otniel, ya kan begitu kan, mereka 40 tahun itu aman dan tenang. Tetapi waktu Otniel mati, maka terjadilah persoalan, yaitu apa? Di mana mereka mengalami perbudakan, ya kan begitu. Lalu selanjutnya dibangkitkan Tuhanlah Ehud. Dan ketika Tuhan bangkitkan Ehud, semua aman 80 tahun. Tetapi setelah Ehud mati, mereka berbuat dosa lagi. Ini dia nih ya kelakuannya. Nah, nanti kita akan lihat lebih jauh ya. Selanjutnya dikatakan apa? Mereka mengalami penindasan yang keras selama 20 tahun lamanya. Ayat yang ketiga dari Hakim-Hakim pasal yang keempat. Lalu ayat yang keempat, pada waktu itu Deborah seorang nabi ya, istri Lapidot ya, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, ya nih hakim yang keempat, yaitu Deborah. Jadi jelas ya dia adalah seorang nabi ya, tetapi juga dia adalah seorang hakim. Ya, saya sudah sampaikan bicara tentang hakim itu bisa menjadi panglima perang, ya bisa menjadi seorang gubernur politik, kira-kira seperti itu, ya. Oke, nah kita lihat lebih jauh dikatakan apa? Ia biasa duduk di bawah pohon korma, di bawah pohon korma Deborah, ya, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Maksudnya adalah tangan Deborah, tangannya ini ya, Yael ya, nanti kita akan lihat di situ. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengarahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zanaim ya, yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison ya. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikut dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretaannya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari kereta dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Perhatikan di sini. Begitu mereka datang, ya, yaitu pasukan Barak dan juga pasukan Sisera. Lalu apa? Tuhan sendiri ayat 15 mengacaukan Sisera
dengan segala keretanya, kereta besi ya, pada waktu itu. Ini adalah sebuah kemajuan teknologi dalam perlengkapan perang ya yang dimiliki oleh Sisera ya. Dan Barak tentunya dengan konvensional lah mungkin ya, dengan tombak, dengan pedang yang seperti itu ya, lalu dengan berkuda. Nah, tetapi ini adalah kereta kereta besi dikatakan ya. Rasa-rasanya sulit untuk melakukan kemenangan. Kira-kira seperti itu. Tapi di sini Tuhan mengacaukan Sisera dengan segala keretanya, dengan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Perhatikan di sini Allah sendiri. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Wow, berapa banyak di situ? Dikatakan bahwa itu adalah 900 kereta besi dan seluruh rakyat bersama-sama. Jadi banyak sekali pada waktu itu ya. Dan ini juga adalah hal yang menjadi cara kerja Tuhan yang luar biasa. Ditumpas habis ya, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber. Nah, perhatikan di sini. Orang Keni itu ya. Jadi kan tadi sudah dikatakan bahwa ada Heber yang memisahkan diri pada waktu peristiwa perang tersebut ya, dan dia sudah membangun tenda di di daerah Gunung Tabor ya, dikatakan seperti itu ya. Kita bisa melihat itu di dalam ayat yang ke-11. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim ya, yang dekat Kades. Nah, yang dekat Kades maksudnya. Lalu ketika dia mulai membangun tenda di situ, dia tidak tahu bahwa disitulah juga menjadi tempat di mana Sisera ketika dia kalah ya. Lalu dia masuk ke tenda itu ya. Nah, di sini dikatakan ayat 17, tetapi Sisera berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber ya, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Yazor, dengan keluarga Heber, yaitu orang Keni itu. Nah, karena dia tahu bahwa itu adalah orang Keni ya, yaitu Heber, maka di situ dia mulai datang ya. Oke. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera ya, dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut ya. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinya dia minum dan diselimutinya pula ya. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdiri di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah tidak ada." Ya. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya palu itu atau patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yaben, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan pagi hari ini berkaitan kepada hakim yang keempat, yaitu Deborah ya. Setelah kita tahu hakim pertama Otniel, lalu Ehud, lalu juga Samgar masuk dalam kategori hakim ya. Lalu juga kita masuk kepada Deborah ya. Kita lihat di sini sedikit tentang latar belakang Deborah ya, supaya setiap kita melihat dan mengerti hal-hal apa yang menjadi pelajaran penting yang dapat kita pelajari dalam kehidupan Deborah ya. Jelas bahwa Deborah ini adalah seorang nabiah dikatakan, sekaligus menjadi hakim. Ingat, seorang nabiah sekaligus menjadi hakim. Kita sudah belajar, hakim itu adalah lebih kepada panglima perang, panglima militer ya. Nah, ini yang dikatakan. Bagaimana uniknya ya di dalam kesempatan tersebut, di mana ketika itu panglima Israel ya, di mana pada waktu itu dia datang kepada Deborah ya, dan itulah yang terjadi ya, di mana ketika ia mulai melihat hal-hal di dalam keberadaan orang-orang Israel, maka dikatakan Deborah mendapatkan perintah dari Allah. Lalu ia menyuruh di dalam ayat yang ke-6 memanggil Barak bin Abinoam dari Kades ya,
dari Kedes ke daerah Naftali lalu berkata kepada, bukankah Allah Israel memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Ya, nah di sini kita bisa lihat bagaimana seorang nabi ya pada waktu itu dia memerintahkan ya seorang pimpinan perang ataupun juga suku yang ada untuk dia mengambil alih, dia yang menjadi panglima perang ya, dia suruh Barak untuk memimpin tetapi juga mengajar kepada Barak bagaimana caranya, bagaimana seharusnya ya. Nah ini dia, dan Barak pun mengatakan bahwa kalau kamu nggak maju, aku nggak maju. Lihat di sini ya, ini luar biasa loh apa yang bisa kita lihat dalam kehidupan Deborah ya. Nah kita belajar di sini secara bertahap. Saya harap ini bisa saya selesaikan hari ini, tapi kalau tidak kita lanjutkan dalam kesempatan besok ya. Nah kita lihat dulu, di sini jelas bahwa apa yang bisa kita lihat di mana Deborah itu memiliki arti nama adalah lebah ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu artinya lebah kalau dalam arti nama Deborah itu sendiri. Ini seolah-olah sama seperti lebah ya yang memiliki keberanian ya seperti itu. Dan lebah itu selalu apa? Selalu membawa serbuk sari ataupun juga nektar ya kan untuk membuat apa namanya pertumbuhan ataupun juga melakukan pernikahan ataupun juga perkawinan silang daripada serbuk sari ataupun juga nektar itu sendiri. Itu yang lakukan itu adalah lebah ya, seperti itu fungsinya. Nah makanya kalau bicara tentang nama lebah ini unik juga gitu. Lebah itu nggak pernah namanya terbang tinggi gitu, terbangnya selalu rendah gitu. Nah ini adalah hal juga yang bisa kita pahami dalam keberadaan daripada Deborah ya. Nah yang saya mau tunjukkan di sini adalah apa yang menjadi keberanian daripada Deborah itu sendiri ya. Kita lihat di sini bahwa Deborah itu memiliki sifat yang luar biasa. Apa yang bisa kita lihat di dalamnya? Yang pertama, dia adalah seorang wanita yang berani ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Jadi ketika dia mendapatkan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu dia luar biasa. Dia adalah orang yang tidak takut. Makanya dia katakan apa, kumpulkan 10.000 tentara yang ada, nanti kita akan berperang maju. Dan dia bilang, ketika Barak bilang kalau kamu nggak maju, aku ikut. Bayangkan ya, ini adalah hal yang luar biasa. Nah, yang saya maksud di sini bukan lalu maksudnya seorang istri berani kepada suaminya gitu loh, berani ngelawan, berani untuk membantah, berani kan begitu kan. Saya tuh kalau inget betul tuh kalau lagi konseling gitu ya kan. Misalnya nih, seorang suami sama seorang istri ada masalah lalu ketemu ya di kantor saya ataupun di gereja. Lalu mulai Pak saya mau konseling. Oke, silakan. Lalu ketika duduk tentunya saya akan mempersilakan setelah saya mulai dengan doa. Baik, sekarang siapa yang lebih dulu mau ngomong? Ya kan seperti itu. Biasanya seorang istri akan melemparkan itu kepada suaminya. Biarin dia aja dulu Pak, begitu kan? Ya udah kamu aja kan begitu. Itu bisa ribut cuman gara-gara siapa yang lebih dulu, ya kan begitu kan? Kamu aja, nah gitu. Itu aja udah butuh waktu berapa lama. Oke, sekarang akhirnya begini. Oke, Bapak duluan. Nah, saya tunjukkan Bapak duluan ya karena ya udah dia kamu duluan aja kata begitu kata istri biasanya begitu. Nah, Bapak baru ngomong nih ya kan begitu kan. Iya, Pak. Jadi ceritanya begini. Enggak begitu loh. Baru ceritanya begini. Si istri udah mulai membantah. Ini bukan sifat Deborah ya. Sifat Deborah nggak begitu ibu maksudnya ya kan gitu. Jadi berikanlah kesempatan kan begitu. Itu yang saya kadang-kadang ketawa dalam hati saya tentunya ya kan gitu. Suami baru mau ngomong sedikit. Iya Pak Pendeta, jadi begini Pak ceritanya. Apa nggak begitu tuh? Apa yang nggak begitu? Orang saya juga nggak tahu ceritanya, Bapak juga belum cerita tentang ceritanya. Nah ini yang saya mau bilang ya kan, kecenderungan melawan seperti itu bukan namanya berani gitu loh ya. Itu namanya kepala batu ya kan begitu. Jadi kalau orang baru ngomong lalu dibantah, itu namanya kita tidak dewasa gitu. Nah coba deh belajar dari Deborah sifat-sifatnya ya kan. Dia berani, dia adalah seorang yang selalu merenung, dia adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah, dan nanti kita akan lihat hal-hal hebat lainnya yang dimiliki oleh seorang Deborah ya kan. Lalu selanjutnya apa? Bahwa di mana kita bisa melihat nih Deborah ini adalah seorang yang patuh gitu loh, bukan cuma berani tapi dia adalah seorang yang patuh ya. Lalu juga kita lihat dalam apa yang menjadi kesempatan-kesempatannya di mana dia adalah orang yang memiliki prinsip gitu loh. Nah makanya saya selalu mengingatkan kepada setiap wanita dalam hal ini ibu ya. Bu kalau ngajarin anak ya, ibu itu nggak punya satu sifat yang dimiliki oleh seorang laki-laki atau seorang bapak. Yaitu apa? Wibawa. Ibu nggak bisa wibawa gitu loh ya kan. Nah itu yang saya bilang. Dalam diri laki-laki ada satu sifat ya kan
yang namanya wibawa. Kalau ibu itu punya sifat namanya keibuan. Jadi tidak bisa ibu mau membentak anak, ibu mau mendisiplin anak dengan sikap yang seperti dilakukan oleh suamimu. Ketika suamimu berkata tidak boleh, itu anak bisa akan ngikut, kan begitulah. Ibu merasa bahwa, iya ya, bapak ngomong begitu aja, suami saya ngomong begitu aja, mereka tunduk gitu loh. Nah ketika ibu bilang tidak boleh. Oh mama gitu aja nggak boleh, pelit mama. Kan begitu kan malah dilawan gitu kan. Lalu kita bilang ini anak kurang ajar ya kan begitu kan kita kejar malah kita coba. Kenapa? Karena memang dalam diri ibu tuh nggak ada wibawa. Yang ada adalah keibuan. Nah sifat keibuan ini tidak dimiliki oleh seorang bapak. Gitu loh. Bagaimana caranya? Cara kita untuk mendisiplin anak, cara kita untuk menasehati anak kita. Nah kita belajar dari Deborah ya dalam kesempatan ini. Kita lihat di sini apa yang menjadi pelajaran yang pertama. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Deborah ya, di mana dia itu menjadi seorang ibu buat orang Israel ya. Kok bisa ya kan begitu. Nah, kita lihat ya beberapa hal yang menjadi hal-hal yang dimiliki oleh Deborah ya. Nah, kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-7 ya. Saya coba untuk menunjukkan ayat-ayat mana yang menunjukkan keberadaan daripada Deborah. Oke. Nah, ayat yang ke-7, Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-7 ya. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai apa? Ibu di Israel. Ini penting buat ibu-ibu khususnya yang sudah memiliki rumah tangga ya, yang memiliki anak ya. Posisikanlah dirimu seperti Deborah, yaitu apa? Menjadi ibu. Berapa banyak dalam hidup kita sebagai seorang wanita di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita tidak menjadi ibu, tetapi menjadi seorang yang seolah-olah itu hakim, yang memiliki kuasa, yang otoriter. Pokoknya kalau A, nggak boleh B dan sebagainya. Nah ini dia masalahnya. Deborah nggak begitu. Deborah dikatakan sebagai ibu di Israel. Dia menjadi ibu bukan buat 1, 2, 3 keluarga loh Bapak Ibu Saudara. Jadi ibu di Israel. Dianggap dia itu sebagai ibu buat orang Israel. Sehingga orang-orang Israel ketika memiliki masalah, ketika mereka memiliki persoalan, mereka tahu ada ibunya. Yaitu siapa? Deborah. Dan mereka dikatakan apa? Mereka bisa bangkit menghadap kepada Deborah kapan saja. Nah ini penting untuk kita pahami dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita di dalam rumah tangga kita. Baik sebagai seorang istri, khususnya sebagai seorang ibu. Deborah begitu. Dengan bijak, dengan kasih. Ya gimana sih yang namanya keibuan? Keibuan itu begini ya, saya bukan bermaksud mengajarkan. Tetapi ini yang saya lihat, seorang yang memiliki sifat keibuan adalah ketika anaknya salah, tidak serta-merta memukul bahkan mengancam. Oh kamu nanti ya, nanti di rumah ya, nanti mami hajar nanti lihat. Tunggu aja nanti, tunggu ya. Nah itu bukan keibuan. Itu bukan keibuan. Itu bikin anak jadi stres. Ya kan seperti itu. Loh iya, kalau memang ada sesuatu yang dia lakukan tidak tepat pada saat itu, ibu bisa bilang ya kan dalam kasih ibu, saya nggak begitu sayang. Aduh, jangan begitu dong. Ya kan mama sayang kamu. Peluk dia. Peluk dia. Nah dalam kesempatan kalau tidak bisa pada saat itu dinasihati, dalam kesempatan pulang, panggil. Ingat itu dalam catatan pikiran kita. Kamu pernah salah ini. Oke, masuk, panggil, khusus berdua aja, 4 mata gitu loh. Ya kan, panggil dia. Nak, kamu itu, yang mama tahu kamu waktu kecil nggak begitu loh sayang. Kamu itu anak baik. Kamu itu anak yang luar biasa. Kenapa kamu tadi lakukan tindakan seperti itu? Kenapa sayang? Kenapa? Nah, itu nangis, ya kan? Itu akan dia ungkapkan apa yang menjadi kekesalan hatinya. Bayangkan kalau ibu lakukan hal seperti itu. Tapi kan yang Ali lakukan kan selama ini nggak begitu. Ya kan? Ibu cubit, ibu pukul, ibu bentak, ibu ancam. Makanya nggak heran. Hal yang sama akan dia lakukan. Loh dia lihat dari teladan ibu kok. Gitu loh. Kalau ibu lakukan hal yang demikian kepada anak ibu, nggak usah heran. Ingat, akan ada masanya usia di mana kita menjadi tua, di mana kita menjadi lemah, di mana kita sudah tidak bisa lagi seperti waktu anak kita kecil. Anak kita sudah menjadi seorang ibu nantinya. Kan begitu. Sebaliknya begitu. Makanya, ya kan begitu kita mulai ngomong apa sih mama cerewet banget. Nah, apa yang dia lakukan adalah teladan yang kita lakukan pada masa lalu. Lalu kita bilang, kamu mama tuh. Selalu dibantah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjadi ibu yang baik. Mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah anak kita.
Waktu anak kita ngomong, "Ma, aku udah, kamu masih kecil, tahu apa kamu?" Masih kecil juga, kan begitu kan. Nah ini bukan sifat ibu. Ya, itu bukan sifat keibuan. Tapi kalau bapak, oke, bapak juga harus bijaksana. Waktu dia anak salah, no, 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 no. Nanti kita akan bicara. Oke, nah seperti itu. Jadi itu lain. Sama ibu juga harus memiliki keibuan. Ini penting supaya apa? Supaya jangan apa yang boleh saya katakan kutuk keturunan itu berlanjut gitu loh. Kutuk keturunan itu nggak diputuskan. Kenapa? Karena nggak bisa memiliki sifat yang baik. Deborah dikatakan sebagai ibu Israel loh. Bukan ibu buat keluarganya saja, tetapi dia menjadi ibu buat Israel. Ini hal yang luar biasa. Nah, hal ini biarlah menjadi pelajaran penting ya, karena memang berkaitan dengan hakim wanita. Cuma satu hakim wanita. Ada beberapa sih wanita-wanita lainnya ya, tetapi tidak dalam kategori hakim. Namun di sini kita belajar dari Deborah ya, Bapak Ibu Saudara. Khususnya buat ibu-ibu nih pagi hari ini ya. Jadi Bu, tolonglah ya, jadilah seperti Deborah ya, yang berani, yang berprinsip, tapi dia memiliki sifat keibuan gitu loh ya. Jadi jangan sampai ketika dalam kesempatan kemudian engkau melihat anak-anakmu dalam sikap-sikapnya yang membandel, sikap-sikapnya yang nggak mau denger-dengeran, akhirnya engkau berkata dasar nih anak kayak bapaknya. Nggak juga Bu, dalam diri anak itu ada gen bapaknya, ada gen ibu juga. Berarti di situ di dalamnya ada sifat-sifat ibu yang tidak baik kan begitu, atau ibu tidak menunjukkan teladan yang baik. Maaf nih sekali lagi saya katakan buat ibu-ibu karena berkaitan dengan pelajaran dari seorang wanita yang bernama Deborah ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Deborah itu disebut sebagai ibu Israel ya, yang artinya apa? Dia mengemong, dia mengasuh, dia menjadi sabar untuk merawat anak-anaknya gitu loh ya kan. Nah, saya cuma melihat begini, sorry saya mau katakan hal ini. Kalau ada ibu-ibu yang selalu menolak anaknya ngomong apa, anaknya bahkan koreksi apa, anaknya butuh apa, buat saya ibu lagi stres. Betul, ibu lagi stres. Makanya kalau apa-apa ngomongnya nadanya tinggi terus. Betul, yang distresin itu nggak jelas gitu. Yang distresin itu mungkin bisa saja karena omongan orang, karena apa, begitu-begitu. Ya kan gitu. Jadi dia terhilang dari keluarganya. Betul ibu secara fisik ada di rumah, tetapi secara perasaan, secara keberadaan ibu sebagai seorang ibu itu tidak dirasakan oleh anak-anak. Dan itu yang menjadikan banyak anak-anak tidak tahan di rumah. Mereka selalu mau keluar rumah. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami apa yang menjadi pelukan kasih sayang seorang ibu. Yang mereka butuhkan adalah pelukan kasih sayang ibu. Tetapi waktu mereka tidak mendapatkan itu, mereka keluar dari rumah dan mereka mendapatkan itu dari teman-temannya. Walaupun itu adalah kasih sayang dan perhatian yang semu. Dan mereka akhirnya jatuh dalam kehidupan narkoba, drug, dan juga hal-hal kejahatan lainnya. Ini hati-hati. Jangan sampai keberadaan ibu tidak menjadi nyata atau tidak terasa di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu. Jangan bilang bahwa anak-anak kita masih kecil. Tetapi itu juga adalah sesuatu hal yang harus kita tunjukkan dari masa kecil sampai masa besarnya. Bagaimana kita berperan sebagai ibu yang baik. Amin. Puji Tuhan, haleluya ya. Jadi hal ini penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Bahwa Deborah memiliki sifat sebagai ibu. Ya, buat siapa? Buat Israel. Bukan hanya buat dirinya dan keluarganya. Ini yang saya boleh ingatkan buat setiap ibu-ibu ya. Saya tadi sudah katakan ya bahwa mungkin dalam kesempatan ini tidak sampai tuntas. Besok saya akan lanjutkan tentang hal tersebut. Yang kedua selanjutnya apa? Kalau kita lihat di dalam kehidupan Deborah, ya ini adalah hal yang luar biasa. Dalam hakim-hakim yang kelima tadi, apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa di mana Deborah bangkit ya sebagai apa? Sebagai ibu di Israel. Ini menunjukkan apa? Deborah siapa? Wanita. Ya, wanita. Artinya begini. Yang kedua, kalau memang suamimu belum bertobat, kalau memang suamimu belum sungguh-sungguh, kalau suamimu memang belum takut akan Tuhan, ibu bisa tampil untuk apa? Untuk menjaga dan melindungi keluarga. Dan ini yang terjadi, ya, di mana seorang panglima perang itu tidak lazim. Kembali kita lihat ya, hal-hal yang tidak lazim, ya, hal-hal yang tidak lazim yang boleh kita perhatikan di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Yang waktu lalu kita sudah belajar dalam episode sebelumnya hal yang tidak lazim, ya, bagaimana Ehud yang kidal. Ya, yang kidal itu bisa dipakai Tuhan jadi hakim. Ya, pada umumnya kan orang pada tangan kanan, itu Ehud. Lalu juga caranya Allah. Bagaimana Samgar menggunakan penghalau sapi, ya, membunuh 600 orang-orang Filistin. Ya kan? Nah, sekarang ini
Coba lihat, perempuan yang dipakai Tuhan. Gitu loh. Dia tidak mencari khusus untuk laki-laki. Enggak. Ketika laki-laki memang tidak ada yang bisa untuk dipakai Tuhan dalam keinginannya, dalam kemauannya, maka Tuhan bisa pakai apa saja. Artinya apa? Tuhan memiliki cara, memiliki kuasa, memiliki hak, itu adalah haknya Tuhan. Gitu loh. Kita nggak bisa, kok dia sih yang dipakai Tuhan, kok dia sih yang begini. No. Ya kan? Itu bukan mau-maunya kita gitu loh. Jadi kalau kita lihat seseorang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, ya kan? Ya itu udah haknya Tuhan gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengkoreksi-koreksi orang lalu kita mulai bilang, kok bisa ya model begitu? Ya bisa aja. Buktinya ini kita lihat Deborah, wanita loh, dipakai untuk menjadi hakim. Hakim itu saya sudah katakan adalah panglima perang, ya kan? Dan itu yang terjadi. Bagaimana dia memerintahkan untuk Barak dengan pasukannya menyerang Sisera dengan pasukannya. Ya, ini hal yang luar biasa. Jadi maksud saya begini loh, dalam kekristenan itu kita tidak lagi bicara tentang gender, tetapi di dalam kekristenan ini justru kita harus memfungsikan secara maksimal apa yang menjadi gender kita. Kalau kita jadi laki, jadilah laki yang takut akan Tuhan. Ya kan begitu kan? Kalau kita jadi lelaki, jadilah kita menjadi suami yang baik buat istri kita. Kalau kita menjadi lelaki, jadilah bapak yang baik buat anak-anak kita. Dalam fungsinya, kita maksimalkan. Kalau kita wanita, jadilah kita wanita yang takut akan Tuhan. Jadilah kita wanita yang menjadi istri yang tunduk dan hormat kepada suami. Jadilah kita wanita yang menjadi ibu yang baik buat anak-anak kita. Itu, ya, jadi itu jelas. Jadi makanya tidak ada yang namanya abu-abu, gitu kan? Nggak ada yang namanya abu-abu. Ini wanita enggak, laki-laki enggak. Nah itu enggak ada, itu enggak ada. Alkitab tidak ngajar gitu. Saya juga bingung cari tokohnya yang mana nih kan begitu kan. Tapi itu dunia yang sedang buat. Dunia lagi gila dengan hal seperti itu, ya kan? Makanya tidak heran wanita bisa menikah dengan wanita, pria bisa menikah dengan pria, ya kan begitu. Itu homoseks dan lesbian. Ini bukanlah yang Alkitab ajarkan. Jadi kalau ada suara-suara yang berteriak seperti itu, ya kan, untuk menyetarakan, menyamakan posisi laki-laki dan perempuan dan juga gender yang lainnya, gender abu-abu, ya kan, nggak ada. Itu tidak ada, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini perlu diperhatikan. Haleluya. Nah inilah hal yang bisa kita pelajari dalam kesempatan hari ini ya, berkaitan dengan Deborah. Jadi jelas ya, Deborah itu adalah orang yang berani, ya. Deborah itu adalah seorang wanita yang berani, Deborah itu adalah orang yang berpegang pada janjinya secara teguh, ya, memiliki prinsip dalam hidupnya, lalu juga dia adalah seorang yang keibuan, ya, keibuan luar biasa. Dia menjadi ibu buat Israel, dan selanjutnya juga dia adalah wanita yang dipakai Tuhan di tengah-tengah peperangan yang luar biasa. Ini adalah juga menunjukkan bagaimana dia adalah seorang wanita yang berani, ya kan begitu. Bisa aja dia menolak gitu. Masa saya sih Tuhan, kan saya perempuan, nah berapa banyak kita seringkali menolak kesempatan itu. Masa saya kan nggak bisa apa-apa, saya kan nggak mampu apa-apa, saya kan ya semua. Ada banyak alasan-alasan yang kita tunjukkan untuk menyatakan bahwa kita itu adalah orang yang tidak mampu. Tetapi itu yang saya mau katakan, kesalahan fatal yang sedang kita buat ketika kita menolak apa yang menjadi rencana Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara karena saya tahu bahwa dalam kesempatan waktu seperti ini adalah waktu di mana Bapak Ibu Saudara juga akan melakukan segala aktivitas ya. Jadi kita masuk kepada Deborah bagian kedua esok hari ya. Hari ini kita sudah belajar tentang Deborah yang adalah lebah dikatakan, dan dia memiliki sifat yang berani ya. Dia memiliki prinsip hidup yang teguh ya. Dia tidak mencelak-mencelek ya kan seperti itu, dan dia juga memiliki sifat keibuan. Ya, dia memiliki sifat keibuan, ya. Bagaimana dia menjadi ibu buat Israel? Hal ini mengingatkan kepada para wanita, ya, malah pada kesempatan pagi hari ini. Lalu juga dia menjadi wanita yang dipakai di tengah-tengah peperangan. Ini hal yang luar biasa, tidak lazim, tidak umum. Tapi kalau Allah mau bekerja, kalau Allah mau memutuskan, kalau Allah mau menetapkan, siapa yang bisa mencegahnya? Dan itu yang terjadi, kemenangan terjadi, ya kan? Nah, inilah hal-hal yang bisa kita pelajari sedikit berkaitan dengan Deborah. Nanti kita akan belajar dalam kesempatan selanjutnya apa sih yang menjadi sukses lebih jauh lagi, apa sih yang menjadi keberhasilan Deborah lebih jauh lagi ya. Ini akan kita pelajari dalam kesempatan esok hari ya. Puji Tuhan, terima kasih dalam kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya apa yang menjadi berkat Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita yang ada. Puji Tuhan, saatnya kita boleh menerima hikmat Tuhan melalui kitab Amsal ya. Hari ini tanggal 5 ya. Kita mau membaca Amsal pasal yang kelima sebagai hikmat Tuhan. Amsal pasal yang kelima, nasihat mengenai perjinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan.
Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku, jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan dikatakan apa? Pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sandangmu, dan bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang, dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Haleluya. Ya, inilah yang menjadi kata hikmat dari firman Allah dalam Amsal pada tanggal hari ini, yaitu tanggal 5 ya. Besok kita akan membaca Amsal pasal 6 karena besok tanggal 6. Jadi kita akan membaca Amsal ini sesuai dengan tanggal pada hari itu ya. Puji Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kembali juga saya mengucapkan terima kasih buat hamba-hambanya ya. Puji Tuhan pagi hari ini yang sudah boleh bersama. Puji Tuhan ya, pagi hari ini saya bersyukur dalam anugerah Tuhan boleh ada bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan pagi hari ini boleh membawa setiap Bapak Ibu Saudara di dalam takut akan Tuhan ya, di dalam kita mengasihi Tuhan sehingga kita boleh melihat hal-hal baik, hal luar biasa itu yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita semua yang ada ya. Pagi hari ini kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita terus boleh menuntun membawa kita di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Minta maaf kalau ada nama-nama yang tidak dapat saya sebutkan atau belum sempat saya sebutkan. Karena memang dalam kesempatan ini saya terbatas dengan apa yang saya lihat ya. Di dalam kesempatan tampilan daripada iPad saya yang ada ya. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara ya. Imani hari ini hari berkat, imani hari ini hari mujizat. Imani minggu ini minggu berkat, imani minggu ini minggu mujizat. Kita akhiri dengan doa, haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada, kami memasuki hari yang baru, kami memasuki minggu yang baru. Tuhan berkati buat apa yang menjadi usaha, Tuhan berkati apa yang menjadi dagang, toko, Tuhan berkati apa yang menjadi pekerjaan, karir, bisnis pada kesempatan hari ini. Semuanya diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa buat kesehatan pun diberkati Tuhan. Hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang terus menyertai dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Bahkan keluarga rumah tangga pun dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Berkati suami, istri, orang tua, mertua, anak, anak mantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati buat apa yang menjadi pergumulan kerinduan mereka. Kalau ada hal-hal yang mau diusahakan dalam kesempatan minggu ini, semua berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa, kiranya urusan-urusan yang terkait dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara
dibukakan jalan oleh Tuhan, diberkati Tuhan, baik itu masalah-masalah bisnis maupun juga masalah-masalah berkaitan dengan mungkin ada hal yang mau dijual, baik itu rumah, tanah, maupun juga ada hal yang mau dibeli, semuanya lancar dalam kesempatan minggu ini. Kami minta berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa dalam kesempatan pagi hari ini kalau ada yang sakit, mari Bapak Ibu saudara taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba menghardik segala roh kelemahan yang membawa sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan kesembuhan terjadi. Kami lepaskan doa kesembuhan buat setiap Bapak Ibu saudara yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, sakit apapun sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi dalam kesempatan hari ini maupun dalam kesempatan minggu berjalan ke depan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat, Tuhan kiranya juga memberkati. Kami juga tidak lupa berdoa memberkati negeri dan bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, para kepala daerah, berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya di dalam tanggung jawab mereka masing-masing. Roh takut akan Tuhan turun atas setiap mereka yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dalam kesempatan pagi hari ini buat keamanan Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Tuhan yang menjaga Indonesia melalui TNI Polri, baik melalui Panglima TNI maupun juga melalui Kapolri yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa, Tuhan juga kiranya memberkati para medis, dokter, perawat, suster maupun juga brother yang ada di dalam penanganan COVID yang ada. Tuhan kiranya juga menjaga, melindungi kesehatan setiap dokter, perawat yang ada. Kami juga berdoa, Tuhan juga kiranya memberkati keluarga daripada para medis yang ada, dijauhkan daripada paparan virus corona yang ada. Kami juga berdoa Tuhan kiranya juga memberkati buat berlangsungnya vaksin yang diselenggarakan bangsa kami. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu saudara, Tuhan Yesus berkati. Shalom.